Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengambilan darah vena. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septia Nurwijayanti sebagai pelaksana terampil Pranata Laboratorium Kesehatan di Puskesmas Wonokarto, Kabupaten Pacitan. Apa sih pengambilan darah vena? Pengambilan darah vena atau biasa yang dikenal dengan venipuncture adalah sebuah teknik untuk mendapatkan sampel dari pembuluh darah vena mulai dari konseling sampai pengambilan darah. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pengambilan darah vena. Yang pertama yaitu spet, bisa menggunakan 3 cc atau 5 cc sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Yang kedua, alkohol swab atau kapas alkohol 70%. Yang ketiga, tourniquet. Yang keempat, tabung vakum. Yang kelima, handscoon. Yang keenam, plester. Kemudian prosedur pengambilan darah vena, yaitu yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua, mempersilahkan pasien untuk duduk atau berbaring. Yang ketiga, mempersilahkan pasien meletakkan tangan lurus dengan telapak tangan menghadap ke atas. Yang keempat, mempersilahkan pasien untuk mengepalkan tangan. Yang kelima, memasang tourniquet kurang lebih 7-10 cm di atas lipatan lengan atau lipatan siku. Yang keenam, yaitu mencari lokasi pembuluh darah vena yang akan ditusuk dengan ujung telunjuk kiri dalam keadaan tangan pasien masih mengepal. Yang ketujuh, mengusap lokasi pengambilan darah dengan kapas alkohol 70% atau alkohol swab, arah melingkar dari dalam ke luar dan biarkan kering. Yang kedelapan, yaitu menusukkan jarum dengan lubang jarum menghadap ke atas dengan sudut kemiringan kurang lebih 15-30 derajat. Yang kesembilan, membuka atau merenggangkan tourniquet dan melepaskan kepalan tangan lalu menghisap darah sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Yang ke-10, meletakkan kapas alkohol 70% pada tempat tusukan lalu mencabut spet secara pelan-pelan. Yang ke-11, yaitu mempersilahkan pasien menekan bekas tusukan dengan kapas selama kurang lebih 2 menit, kemudian memasang plester pada bekas tusukan. Yang ke-12, yaitu melepas jarum swab, memasukkan sampel darah ke dalam tabung melalui dindingnya. Kemudian yang ke-13 atau yang terakhir yaitu menuliskan nama, alamat, dan umur serta nomor register pada dinding tabung. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat pengambilan darah vena, yaitu yang pertama, mengenakan tourniquet terlalu lama dan terlalu keras. Hal tersebut dapat menyebabkan hemokonsentrasi. Kesalahan yang kedua yaitu kulit yang ditusuk masih basah oleh alkohol. Hal tersebut dapat menyebabkan hemolisis dan rasa terbakar. Kesalahan yang ketiga, sudut kemiringan antara kulit dengan jarum lebih dari 30 derajat. Hal tersebut dapat menyebabkan hematoma. Yang keempat, yaitu jarum dilepaskan atau dicabut sebelum melepas tourniquet. Hal tersebut dapat menyebabkan hematoma. Kesalahan yang kelima, yaitu mengambil darah pada lengan yang terdapat pemberian cairan intravena. Hal tersebut dapat menyebabkan sampel mengalami pengenceran. Kesalahan yang keenam yaitu mengocok tabung vakum terlalu keras. Hal tersebut dapat menyebabkan hemolisis. Kesalahan yang ketujuh yaitu memasukkan sampel darah ke dalam tabung tidak melalui dinding tabung. Hal tersebut dapat menyebabkan hemolisis. Untuk selanjutnya, mari kita simak video prosedur pengambilan darah vena berikut ini. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pengambilan darah vena.
Nggih. Petugas mempersilahkan pasien untuk duduk. Nggih. Mulai nganggo aneh. Petugas menyesuaikan identitas pasien dengan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium. Petugas mencuci tangan dengan hand rub dengan 6 langkah mencuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian menggunakan handscoon. Petugas mempersilahkan pasien meletakkan tangan pasien lurus di atas meja dengan telapak tangan menghadap ke atas. Petugas mempersilahkan pasien untuk mengepalkan tangan. Petugas memasang tourniquet 7-10 cm di atas lipatan lengan. Kemudian petugas mencari lokasi pembuluh darah vena yang akan ditusuk dengan ujung telunjuk kiri dalam keadaan tangan pasien mengepal. Petugas memberi desinfeksi pada lokasi pengambilan darah dengan alkohol swab 70%, mengusapnya dari arah dalam keluar, dan kemudian membiarkannya kering. Petugas menusukkan jarum dengan lubang jarum menghadap ke atas. Sudut kemiringan antara jarum dan kulit membentuk 15-30 derajat dan melepaskan genggaman tangan pasien. Kemudian menghisap darah sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Membuka tourniquet. Kemudian petugas meletakkan kapas alkohol atau alkohol swab, kemudian mencabut sepet dengan pelan-pelan. Menekan bekas tusukan dengan kapas selama kurang lebih 2 menit, kemudian memasang plester pada bekas tusukan. Petugas memasukkan sampel darah ke dalam tabung vakum dengan melepas jarum sepet terlebih dahulu. Kemudian memasukkan sampel darah melalui dinding tabung vakum. Kemudian petugas menuliskan identitas pasien berupa nama, alamat, umur, serta nomor register pada dinding tabung.